Shalom kawan-kawan kasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama dengan kita karena Dia mengasihi kita semua. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar sebuah istilah yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah misteri. Mengapa hidup ini sebuah misteri? Karena seringkali sekalipun kita memiliki rencana, kita memiliki cita-cita, kita memiliki harapan, yang terjadi justru adalah hal-hal yang tidak terduga, yang tidak pernah kita rencanakan, bahkan tidak pernah kita inginkan terjadi, namun kita harus mengalaminya. Lalu bagaimana seharusnya respon kita sebagai orang percaya ketika mengalami hal-hal yang tidak terduga ini, hal-hal yang tidak kita inginkan ini? Oleh karena itu kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami hal yang tidak terduga yang membuat hati kita ini dipenuhi rasa sedih atau rasa marah atau rasa bingung, bahkan mulai bimbang dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebagian dari kita pasti pernah hampir saja kecewa kepada Tuhan. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi pun menunjukkan bahwa Yohanes pun mengalami hal yang membuat dia menjadi ragu dan bimbang. Kita baru saja tadi membaca bahwa Yohanes meminta murid-muridnya untuk pergi kepada Tuhan Yesus untuk bertanya, benarkah dia yang akan datang itu atau harus menantikan yang lain? Padahal Yohanes sendiri yang mengatakan ketika dia melayani orang-orang, dia berkata kepada orang-orang tersebut bahwa akan datang seorang yang lebih besar daripada dia, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Yohanes juga mendengar bagaimana Bapa di surga memberikan konfirmasi ketika dia baru selesai membaptis Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Dalam rupa burung merpati, Bapa di surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Lalu mengapa Yohanes kemudian meragukan lagi? Dia sudah melihat, dia tahu betul, bahkan dia mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Lalu mengapa? Jawabannya adalah karena dia melihat dirinya ada di dalam penjara, sementara dia mendengar bagaimana pelayanan Tuhan Yesus begitu luar biasa di luar penjara. Dia mulai meragukan, kenapa yang di sana dia bisa melakukan mujizat tetapi terhadap hidupku tidak? Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita kemudian bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa Engkau tidak menolongku? Tuhan, mengapa Engkau tidak menyembuhkanku? Tuhan, mengapa Engkau tidak menyembuhkan orang yang kukasihi? Tuhan, mengapa Kau tidak
mencegah bahwa usahaku untuk tidak hancur. Tuhan, mengapa, dan terus mengapa. Pertanyaan itu pasti akan muncul di dalam hati kita ketika kita berada dalam situasi yang tidak kita inginkan. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus dengan jelas berkata tadi bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Itu adalah ya dan amin. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa yang berbahagia juga bukan hanya mereka yang mengalami mujizat secara nyata dan langsung, tetapi yang berbahagia juga adalah mereka yang tidak mengalami mujizat tapi juga tidak menjadi kecewa. Kalau kita lihat juga dalam bagian firman Tuhan yang lain, di mana Paulus juga mengalami dirinya di dalam penjara karena imannya kepada Kristus. Paulus juga mengalami sakit di dalam tubuhnya. Dia kemudian dengan jelas berkata bahwa 3 kali dia mengusir duri dalam dagingnya itu, tetapi tidak pergi. Lalu apa kata Tuhan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga Paulus kemudian dapat berkata, maka di saat aku lemah, maka aku kuat. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini, hal-hal yang tidak terduga, jangan kecewa. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Justru Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya di atas kelemahan kita. Sehingga ketika kita berhasil melewati masa-masa ini, itu karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jika kita bisa bertahan dan selangkah demi selangkah keluar dari masalah ini, itu karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita akan berkata, di saat aku lemah maka aku kuat. Karena Tuhan adalah yang menjadi penopang hidup kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Respon orang percaya ada dia tetap tunduk dan percaya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan sepertinya tidak melakukan pertolongan, tidak melakukan mujizat seperti yang kita minta, tetapi Dia memberikan yang lebih daripada itu. Dia memberikan kekuatannya, Dia memberikan dirinya bersama-sama dengan kita untuk melewati hal-hal sulit ini. Jika saat ini ada kawan-kawanku yang sedang sakit, sudah bertahun-tahun, sudah berdoa bertahun-tahun, berobat ke sana kemari, tetapi Tuhan belum menyembuhkan, jangan kecewa. Cukup, kasih karunia itu cukup bagimu. Engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa ada hingga pada saat ini. Engkau masih bisa berobat dan biayanya Tuhan cukupkan. Bukankah itu kasih karunia? Kau bisa bertahan, bukankah itu karena kasih karunia? Cukuplah kasih karunia. Dan biarlah, izinkan, ubah cara pandangmu. Lihat bagaimana Tuhan menjadi kekuatan hidupmu di tengah sakit penyakitmu. Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang saat ini mungkin usahanya baru saja hancur karena kondisi-kondisi yang tidak terduga. Jangan marah kepada keadaan. Jangan kecewa kepada pemerintah, kepada orang-orang di sekitarmu. Tidak perlu. Percaya, apapun situasi hidup kita, Tuhan pasti mencukupkan kita. Tuhan pasti memelihara kita. Burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa tidak sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalaupun usaha kita hancur, itu karena seizin Tuhan juga.
Untuk apa? Supaya kita tidak mengandalkan harta kita, tidak mengandalkan usaha kita, tapi kita mulai lagi belajar mengandalkan Tuhan. Belajar juga untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa berkata bahwa di saat aku lemah, maka aku kuat. Mungkin saudaraku juga ada yang baru saja kehilangan orang yang dikasihinya dan sangat diandalkan. Jangan kecewa. Jangan bersedih berkepanjangan. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Karena sesungguhnya orang yang kita kasihi itu sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Dia sudah bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Tinggal bagaimana kita yang ada di dunia ini yang harus menyelesaikan pertandingan iman kita. Sadarilah bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Dan suatu hari nanti pun kita akan bertemu dengan orang yang kita kasihi di dalam kemuliaan Bapa. Ayo kawan. Di saat kita lemah inilah maka kita akan menjadi kuat. Inilah saatnya di mana kita melepaskan kehendak kita melepaskan semua rencana kita melepaskan semua usaha kita, lalu kita bilang, Bapa, kepadamu aku berserah. Kadang Tuhan mau menunjukkan Dia itu lebih berdaulat dari kita. Dia itu maha kuasa. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak bisa kita andalkan lagi, kekuatan kita tidak bisa kita andalkan, apa yang kita miliki tidak bisa kita andalkan, orang-orang di sekitar kita tidak bisa kita andalkan. Inilah saat dimana kita harus belajar menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang berharga, satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kita. Oleh karena itu kawan, jangan kecewa, tetap percaya, tetap tunduk. Hiduplah dengan iman. Kalaupun kita ada pertanyaan mengapa ini terjadi, mengapa saya harus mengalami ini, tetaplah berjalan dengan Tuhan. Karena suatu hari nanti kau akan mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Karena hidup dengan iman adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup dengan iman adalah karena percaya, bukan karena mengerti. Seringkali hidup dengan iman adalah percaya dulu, baru kemudian kita mengerti. Itulah hidup dengan iman. Jadi kawan, mari, jika saat ini kita benar-benar dalam keadaan yang membuat kita lemah, datang kepada Tuhan. Ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk kita. Dan lihatlah bahwa sekalipun kita lemah, maka kita kuat. Karena Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sampai bertemu dalam perenungan berikutnya. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kamu dan aku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi.